Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pagi ini kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan hadir dalam hati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat ke-25 sampai 37, yaitu cerita tentang orang Samaria baik hati. Kita tentunya tidak seberapa asing dengan cerita ini, yaitu orang Samaria yang membantu seseorang yang kerampokan dan hampir semua harta atau bahkan semua hartanya sudah diambil oleh sang perampok. Di sini kita akan meneladani tentang orang Samaria yang baik hati. Mencari sebuah perbedaan. Dari kecil kita sudah dikenalkan dengan sebuah perbedaan. Misalnya dalam buku anak TK atau mungkin anak SD sudah dikenalkan dengan kata carilah perbedaan yang ada di 2 atau bahkan 3 gambar berikut. Nah, di situ kita sudah dikenalkan bagaimana mengidentifikasi perbedaan di sekitar kita. Mencari perbedaan bisa menjadi hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Namun, di sisi lain, kita juga pasti sering sekali mencari persamaan. Nah, dalam persamaan ini banyak faktor pertemanan atau mungkin pernikahan yang dilandaskan oleh banyaknya persamaan dari satu orang dengan orang yang lain. Dari persamaan timbulnya rasa kepercayaan dan ingin berteman. Dari persamaan yang ditemukan pula, kita merasa bahwa diri kita tidak sendiri dalam dunia ini. Hidup dengan banyaknya persamaan dan perbedaan ini memberikan kita kebiasaan untuk membentuk suatu batasan atau kelompok tertentu. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sempat bertanya sebenarnya siapa sesama kita. Pertanyaan ini cukup menjebak, karena jika kita sebagai seorang manusia diberikan pertanyaan seperti itu, maka kita akan menjawab sesama kita itu seseorang yang seperti ini, seperti itu, yang sifatnya A, sifatnya B gitu. Misal kita menjawab sesama kita adalah manusia yang selalu berbuat baik. Nah, maka akan timbul pertanyaan, berarti jika dia tidak selalu berbuat baik, apakah dia juga sesamamu? Nah, di situ letak jebakannya. Kita biasa terjebak dengan mengelompokkan dan mencari persamaan serta perbedaan di waktu yang sama untuk jawaban tentang siapa sesama kita. Di sini Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat, yaitu siapakah sesama kita, bukan langsung spesifik dengan sebenarnya siapakah sosok sesama kita, namun dengan sebuah cerita di mana menjelaskan dan menjawab bahwa sesama kita adalah orang-orang yang memiliki belas kasihan dan menunjukkan rasa belas kasihan itu kepada orang lain. Belas kasihan memiliki energi yang sangat besar dalam kehidupan kita, energi yang bisa menembus segala batasan. Kenapa? Karena belas kasihan memiliki suatu dorongan yang besar dari yang awalnya kita mungkin enggan untuk melakukan sesuatu, namun dengan belas kasihan kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan penuh sadar, dan dengan penuh kasih kita juga memberikan banyak hal yang awalnya kita enggan, namun karena adanya belas kasihan ini kita bisa melakukan banyak hal untuk sesama kita. Dari cerita orang Samaria yang baik hati ini dan dari teladan Tuhan Yesus sendiri, di sini kita belajar bahwa ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, kita tidak perlu bertanya apakah dia sesama, apakah kita pernah kenal, apakah kamu atau dia layak untuk mendapatkan belas kasihan dari aku, dari saya, dari kita semua. Tapi
Yang terpenting adalah kita bisa melakukan semuanya dengan penuh kasih seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi sesamanya. Tidak penting bertanya kamu siapa dan bagaimana hubungan kita, namun kita bisa mengganti semua pertanyaan itu dengan satu pertanyaan, yaitu apa yang bisa aku lakukan untuk kamu sebagai sesama manusia. Jadi ternyata yang terpenting adalah bukan siapa sesama kita dan seperti apa sesama kita, namun bagaimana cara kita untuk menjadi seorang sesama yang selalu meneladani kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hanya kita yang bisa merenungkan dan menjawab dalam hati kita masing-masing. Mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya, Tuhan. Ajari kami untuk selalu menjadi sesama yang baik, yang bisa menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih, seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami bila dalam keseharian kami seringkali kami mendukakan hati-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu memakai kami untuk menjadi saksi-Mu dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.